أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah selayaknya bagi setiap khatib Jumat untuk mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kita nanti di akhirat ialah takwa. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semuanya limpahan nikmat-nikmatnya, dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat yang paling agung yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, yang mana alhamdulillah kita masih berpegang teguh di dalamnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilannya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Jemaah sedang Jumat yang berbahagia, seorang hamba yang hidup di dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya ujian, tidak akan lepas dari yang namanya musibah, karena ad-dunya bala'un, dunia itu tempatnya musibah. Jadi tidaklah mungkin seseorang hidup di dunia ini tanpa akan ada musibah, cobaan yang akan menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian dari rasa takut, rasa lapar, kurang harta, takut miskin, penyakit dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menekankan di ayat ini bahwasanya Allah akan menguji kita dari sisi-sisi yang kita tidak tahu dari mana datangnya asalnya. Akan tetapi barang siapa yang mampu melewati ujian-ujian tersebut dengan sabar, ikhlas, ridha, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menutup ayat ini dengan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini disebutkan di ayat selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ini menandakan bahwasanya orang-orang yang sabar yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ketika
kita, tiada kemampuan bagi kita. Tugas kita sebagai hamba hanyalah bersabar, ikhlas, ridho, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa keimanan kita terhadap Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah menimpakan suatu musibah atau cobaan kepada seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallaha idza habba qauman ibtalahu ayusibuhum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menimpakan suatu musibah kepadanya. Allah akan mengujinya. Dan perlu kita ketahui, tidaklah suatu musibah, cobaan ditimpakan kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kadar kemampuan hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, kabar gembira apakah yang Allah sediakan kepada orang-orang yang sabar? Maka disebutkan di ayat selanjutnya, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sabar ialah suatu hal yang sangat berat untuk kita lakukan, adalah suatu hal yang sangat susah untuk kita lakukan. Akan tetapi di balik kesabaran tersebut menyimpan suatu fadilah yang sangat berharga untuk kita. Salah satunya ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa yang tidak nabi dan bukan rasul, yang kita tidak tahu di mana pelarian kita nanti, entah di surga atau di neraka. Di setiap harinya kita berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangat berharga bagi kita semuanya. Begitu juga rahmat. Seorang hamba yang melakukan amal saleh di setiap harinya, setiap detiknya, setiap jamnya, dia melakukan amal saleh, itu belum bisa menjamin dia untuk memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sejatinya seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man wafa. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran, sabar itu tiada batasnya. Ketika ada yang mengatakan saya sudah sabar, akan tetapi sabar itu ada batasnya. Ya, dia memang sudah sabar, akan tetapi dia belum bersabar sampai mencapai kesabaran yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Mengapa sabar itu tiada batasnya? Karena pahala orang-orang yang sabar pun itu tiada batasnya. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya, derajatnya. Maka barang siapa yang menginginkan pahala bertambah tanpa hentinya, barang siapa yang menginginkan derajat dan naik tanpa batasnya, maka bersabarlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat wa ghafirud dhunub wal khati'at ya
innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah, inna Allah